Om Swastiastu. Baik anak-anakku, kita kembali lagi ini dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya kita sudah PTM terbatas. Tetapi walaupun belajar dari rumah, Bapak berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran karena sifatnya dari pembelajaran ini adalah memindahkan saja sebenarnya. Memindahkan yang awalnya kegiatan kita laksanakan di kelas, kita laksanakan di sekolah, tapi ini dipindahkan karena mengingat pandemi COVID, yaitu sekarang dengan varian Omicron sedang ganas-ganasnya, sehingga kita harus pemerintah memandang harus pembelajaran kembali dilakukan dengan model pembelajaran jarak jauh. Jadi kewajiban kita, saya yang selaku pengajar kalian, selaku guru kalian, kemudian kalian selaku siswa tetap berjalan. Jangan sampai ada anggapan tidak usah mengikuti gitu. Harus mengikuti apapun itu resikonya gitu ya. Itu pesan saya, pesan Bapak anak-anakku. Nah, kita akan lanjutkan. Yang sebelumnya di kelas Bapak memberikan tugas makalah gitu ya. Jadi Bapak sekarang pandu karena ini sudah kembali ke PJJ. Nah, untuk yang belum presentasi nanti Bapak akan berikan tambahan agar sama dengan kelompok yang sudah presentasi. Nah, kita akan lanjutkan dulu anak-anakku, karena mengingat waktu ini tidak banyak yang bisa saya berikan pada dalam aplikasi video yang saya upload, yang akan saya share ke kalian. Nah, Bapak akan lanjutkan ini bagi kelas yang masih dalam membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Jadi kalau kita berbicara politik luar negeri Indonesia, kita harus tahu dulu konsep makna politik luar negeri dulu. Nah, kita akan pilih pertama politik luar negeri adalah kebijaksanaan kebijaksanaan negara dalam mengendalikan hubungan luar negeri dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Artinya, setiap negara itu mempunyai tujuan, cita-cita nasionalnya gitu. Tidak hanya Indonesia, baik negara kita Malaysia, negara tetangga kita Malaysia, Timor Leste, Singapura, kemudian dan negara-negara yang lain, semuanya mempunyai tujuan nasional dengan menerapkan namanya politik luar negeri yang pada dasarnya anak-anakku kita tidak akan menolak, tidak akan bisa menghindar dari yang namanya pergaulan. Masuk diri kita pribadi, tentu kita akan bergaul dengan orang lain. Termasuk juga negara akan bergaul juga dengan negara lain, itu sama. Apa yang digunakan itu politik luar negeri dasarnya, kebijaksanaannya. Artinya dasar dari pergaulannya gitu ya. Kemudian sifat. Kita menginjak ke sifat ya. Sifat dari politik luar negeri itu sebenarnya ada dua, yaitu bebas aktif, kemudian anti imperialisme ya, kemudian anti kolonialisme. Artinya politik luar negeri itu menolak yang namanya imperialisme, kolonialisme, dan bebas menentukan pilihan dan aktif dalam perdamaian dunia. Dan kemudian sifat yang kedua adalah mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Nah, dua hal ini yang menjadi sifat dari politik luar negeri Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Berbicara mengenai politik luar negeri, kita akan mengenal yang namanya bebas dan aktif. Nah, bebas aktif. Jadi dasar dari kebijaksanaan yang kita ambil, yang Indonesia ambil, adalah politik luar negeri bebas aktif. Dan nanti akan kita bicarakan bagaimana sih pentingnya politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kembali lagi kita berbicara kepribadian bangsa. Jadi kepribadian bangsa kita kalau tidak sesuai nanti dengan
kekuatan-kekuatan yang ada dari luar, kekuatan-kekuatan asing. Maka dari itu kita tidak memihak itu, tapi kita aktif juga. Aktif artinya ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aktif kita, artinya kita menentang yang namanya perang, kita menentang yang namanya ketidaknyamanan, ketidakamanan. Kita menentang itu, aktif kita menentang, tapi tidak memihak. Contohnya, sekarang masih juga dari awal kita mengenal konflik Palestina sampai sekarang terjadi, Palestina dan Israel. Kita aktif membela Palestina, tetapi dengan jalan tidak memihak perang gitu. Dengan jalan gimana? Perjuangannya di tingkat organisasi dunia seperti PBB. Ya, PBB saya tidak ambil anak-anakku karena kita banyak yang ini, banyak istilahnya liburnya, ya, banyak liburnya. Kemudian PBB juga materi yang sering hanya sifatnya mengulang saja gitu. Dan mengulang, kemudian di ekstrakurikuler wajib pramuka pun sudah banyak kita berikan itu. Jadi saya rasa nanti kita pending, ada waktu saya akan bahas khusus nanti materi tentang PBB. Kemudian pentingnya, apa sih pentingnya politik luar negeri bebas aktif? Yang pertama, penyambung kehendak nasional. Yang kedua, pembela dan pengabdi kepentingan nasional. Yang paling penting adalah pemelihara persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke landasan. Ada 3 landasan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Ada landasan Injil. Landasan Injil itu jelas dasar negara kita yang menjadi fondasi dari segala segi kehidupan yang kita laksanakan, dari segi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian konstitusional. Nah, konstitusional itu adalah yang pertama pembukaan undang-undang. Artinya landasan konstitusional itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk politik luar negeri bebas aktif ada alinea 1 dan alinea 4 pertama. Alinea 1 itu menandakan penolakan kita terhadap penjajahan. Ya, kalian lihat isinya, Bapak sudah wajibkan kalian untuk memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu adalah sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian untuk alinea keempat, kalian lihat ikut memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu yang menjadi landasan konstitusi kita dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian ada pasal 11, ada pasal 13, dan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu sebagai landasan konstitusi kita. Semuanya ada di Undang-Undang Dasar. Kemudian operasional. Nah, operasional ini adalah landasan pelaksanaan. Yang pertama ini TAP MPR nomor 12 ya, MPRS garing 1966 ini bagaimana tata cara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian ada TAP MPR tentang GBHN. Ini terkait bidang politik luar negeri aja ini. Yang GBHN dari tahun 1999 sampai 2004. Nah, ini landasan. Sampai sekarang kita gunakan landasan operasional seperti ini dasar. Yang sudah saya tulis dalam slide ini. Kemudian tujuan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Jelas yang pertama, kalau kita menutup diri dengan negara lain, sedangkan negara yang sudah bergaul, nah kita sebenarnya tidak aman kalau kita tidak bergaul gitu, tidak aman. Tentu ada upaya-upaya dari bangsa lain itu untuk istilahnya berkonflik dengan kita, dengan tujuan nanti mungkin untuk menguasai kembali bangsa kita, menjajah kembali bangsa kita, itu pentingnya.
Nah, maka perlu halnya kita mempertahankan dengan cara bergaul kita dengan mereka. Nah, awalnya dulu ketika kita menjadi dijajah dengan bangsa lain, karena kita juga tidak bergaul, ya, artinya kita masih menjadi bangsa yang terbelakang dulu. Jadi dimanfaatkan, apalagi dulu tidak ada yang namanya sistem pergaulan seperti sekarang melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada. Jadi gampang. Kalau sekarang kita tambah lagi menutup diri dari bangsa lain, kita yang bahaya. Gue yakin kalian bisa mengerti maksudnya. Kemudian memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan di kelas, bahwa HP dengan label-label asing gitu ya, itu sebenarnya kita tidak akan bisa miliki jika kita tidak melakukan hubungan luar negeri dengan politik luar negeri bebas aktif sebagai sebagai dasar dari kebijakan kita. Kemudian lanjut, meningkatkan perdamaian internasional. Nah, dengan kita tetap aktif gitu ya, tetap aktif kita membela, tetap aktif kita bersuara di dunia internasional, maka kita juga ikut andil dalam perdamaian internasional, termasuk perdamaian di negara kita. Jadi kita ikut andil karena kita tetap aktif memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan di dunia internasional. Kemudian kita lanjutkan meningkatkan persaudaraan. Nah, ini ketika kita bergaul, kita bekerja sama, melakukan kerjasama internasional, jelas yang kita dapatkan nanti pahala, ya, saya anggap pahala yang kita dapatkan adalah persaudaraan. Kita menjalin persaudaraan dengan bangsa lain. Jadi orang asing itu datang sebagai turis misalkan wisatawan ke kita yang mendapatkan keuntungan, menjalin persaudaraan, sehingga kita saling ada hubungan timbal balik antara kita dengan dunia internasional. Kemudian yang terakhir ini, pedoman perjuangan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama ada Dasar Sila. Dasar Sila Bandung ini adalah solidaritas bangsa Asia, ya, mencerminkan solidaritas bangsa Asia Afrika ini. Artinya bagaimana di dalam Dasar Sila Bandung ini kita waktu dicetuskannya Dasar Sila Bandung ini istilahnya bisa membantu perjuangan bangsa Asia Afrika yang istilahnya pada saat itu berjuang untuk mencapai yang namanya kemerdekaan, berjuang menata negaranya, karena rata-rata pada saat lahirnya Dasar Sila Bandung ini ada yang masih di bawah koloni asing, ada yang masih menata baru merdeka, menata negaranya gitu. Jadi ini adalah pedoman perjuangan yang sampai sekarang ini digunakan, pedoman dari Dasar Sila Bandung. Kemudian ada prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan bangsa Asia sendiri dengan kerjasama regional. Kerjasama regional ini, jadi kerjasama regionalnya istilahnya antar kawasan gitu, artinya dipecahkan oleh bangsa Asia. Asia Tenggara ada permasalahan, yang pertama memecahkan adalah bangsa Asia, persatuan kita, ASEAN gitu ya, Asia Tenggara gitu. Kemudian termasuk juga tingkat Asia, nanti baru berbicara tingkat dunia, ada tingkatannya itu pembicaraan kita. Kemudian pemulihan kembali kepercayaan masa-masa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia ini dulu. Jadinya ketika kita melakukan revolusi dulu, perubahan besar-besaran di awal kemerdekaan, kemudian kita pernah juga keluar dari PBB karena permasalahan konfrontasi kita dengan Malaysia gitu ya. Jadi hal-hal itu dilakukan pemulihan kembali kepercayaan masa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia. Termasuk sampai sekarang pun kalau ada revolusi yang kita lakukan, perubahan besar-besaran, kita juga harus membangun kepercayaan bangsa lain juga. Kemudian pelaksanaan politik luar negeri itu dilakukan dengan keluasan dan pendekatan terhadap bangsa lain dan penganggapan. Artinya menganggap bangsa lain itulah saudara gitu ya, penganggapan. Jadi tujuannya gimana? Tujuan dari pedoman ini apa
kita laksanakan pedoman ini tujuannya adalah untuk kepentingan kita, baik itu kepentingan ekonomi, baik itu kepentingan politik dan politik, keamanan, dan semua kepentingan itu adalah arahnya adalah kepentingan kita pada dasarnya. Nah, jadi jangan pakai anggapan kalian belajar sampai ada anggapan kalian belajar hubungan internasional gitu ya. Tidak penting, penting sekali Anda belajar ini gitu. Jadi ketika kalian nanti misalkan bekerja di luar negeri, kalian harus belajar juga bagaimana hidup di sana. Bagaimana perlindungan kalian ketika kalian berada di luar negeri. Karena di luar negeri itu ada perwakilan-perwakilan diplomatik yang bertujuan untuk melindungi kalian di sana gitu. Bagaimana nanti ketika ada permasalahan hukum di luar negeri, di mana kalian mendapat perlindungan? Kalian harus tahu itu. Di mana kalian mencari perlindungan? Kalian harus tahu. Yaitu di kantor-kantor diplomatik yang dipimpin oleh duta besar di sana sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan anakku. Tugas tolong dikerjakan buku paket halaman 129 sampai dengan 131. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Pertemuan hari ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.